Tuhan? Boleh bangkit berdiri, kasih tahu kanan kiri engkau adalah orang-orang yang hebat. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu orang yang setia, kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang luar biasa. Haleluya. Kamu orang yang hebat, luar biasa, diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pilih kami ada di tempat ini. Kami tahu tidak ada yang kebetulan Tuhan bahwa kami mendekati hadirat Allah. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia sebab Tuhan pilih kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menikmati berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat pilihan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa rasa syukur, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bawa masing-masing bawa persembahan syukur. Kami bawa syukur kami membawa syukur. Sebab Kau yang memberkati kami, Kau yang memilih kami ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Sebab perbuatan-Mu besar atas kami, sebab perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat kesehatan yang baik. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai di tahun yang baru ini Engkau terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang memelihara kami dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita Allah yang berlimpah-limpah dalam kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau Allah yang membuktikan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang membuktikan, Kau Allah yang hidup. Engkau Allah yang membuktikan kebesaran-Mu di dalam kami. Engkau membuktikan kesetiaan-Mu. Engkau membuktikan firman-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur. Dan hari ini rasa syukur kami rindu nyatakan lewat nyanyian pujian kami bagi Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang hidup, Allah yang membawa kami ada di tahun yang baru. Engkau yang membuat kami dapat menyeberang di tahun yang baru ini karena kemuliaan-Mu, karena kekuatan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami rindu membawa yang terbaik persembahan kami yang kami nyatakan lewat hidup yang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bangkit dan cari pemenang, sebab Yesus yang dahsyat itu terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan janji Tuhan dalam Mazmur 91.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti?
Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya kita ada di musim yang baru, boleh membayangkan tangan kita. Kita ada di tahun 2023, di mana tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita perkatakan visi di tahun ini 3 kali. Amin. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. 1, 2, 3. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Ada sukacita, masa penduaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Mari sama-sama katakan, musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penduaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya berserah. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kesembuhan datang. Oh, saatnya berserah. Oh, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 dengan penuh iman katakan, musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penduaian besar,
mau terima kelimpahan datang, boleh lambaikan tangan. Mau terima kelimpahan, mau terima kesembuhan, dengan iman terima, amin. Sambil tepuk tangan, perkatakan dengan iman. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Terima kesembuhan datang, yang lemah berkata. Lebih lagi katakan, kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata. Sekali lagi katakan, kami terima Tuhan. Kesembuhan datang, yang lemah berkata na 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 Haleluya. Tuhan sedang memberikan kelimpahan kesembuhan atas kita. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan mau tahun 2023 kita bangkit dan jadi pemenang. Yang mau tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Kami mau bangkit dan jadi pemenang. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus.
kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita yang pertama. Kita bersatu hati dalam doa. Kau yang pilih kami jadi umat pemenang, Kau yang memampukan kami untuk bangkit, Kau yang menolong dan memampukan kami, bukan kuatan, bukan gagah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini rasa syukur kami rindu nyatakan dengan persembahan yang kami bawa, Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah, sebab hati kami mau terus melekat kepadamu Tuhan, karena kami terus percaya Tuhan yang memegang tangan kami dan Kau yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Biar jemaat Tuhan saja katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Mari sambil angkat Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. masing-masing berkomunikasi dengan Bapa yang baik. Mari masing-masing berdoa. Saudara dapat berdoa dalam bahasa roh. Mari berdoa dalam bahasa roh. Saudara dapat berkata-kata. Mari berkata-kata dengan akal budimu. Dia Allah yang dapat diandalkan. Dia Allah yang dapat dipercaya.
kami dimampukan untuk bangkit. Allah yang memberikan kemenangan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengandalkan Engkau, kami menaruh pengharapan kami di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
kekuatan dan keberanian itu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya, kami menerima, kami menerima, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami menerima, kami menerima, kami terima kami percaya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat perkara yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan atas kami. Kami bersyukur buat roh yang dahsyat yang Tuhan taruh dalam kami. Kami bersyukur buat kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih buat kemampuan, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat janji Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat kebesaran Tuhan yang dinyatakan atas kami. Kami bersyukur dan kami menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih iman kami dibangkitkan, kami dipulihkan dan kami disembuhkan. Dan kami mau lebih lagi bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Berbicara atas kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, yang oleh anugerah Tuhan kita semua boleh masuk tahun yang baru bersama-sama. 2023, tahun yang luar biasa, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau dengar firman saat ini, siapkan hatinya, siapkan Alkitab, kita mau berdoa dulu ya. Oh ya radia bataka sanda radia bataka radia bataka radia bataka rada baralaba ya saka radia manania mataka rada baralaba ya sada baralaba. Biar anugerah-Mu turun, api Pentakosta ketiga makin kuat di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguasai kami semua. Dan biar Tuhan waktu pesan pewahyuan ini diberikan, firman disampaikan, kami semua boleh dijamah oleh Tuhan, diubah jadi murid Kristus. Kami belajar hidup seperti Yesus dan kami boleh diubah, disiapkan untuk diperbesar kapasitasnya, menggenapi rencana Tuhan agar setiap detail dari kehendak-Mu jadi semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi semua yang menyimak mendengar, biar kami semua sama-sama diberkati dan biar kami semua jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hidup dari janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bagi yang belum sempat ketemu sama saya, sebelum rekaman ini disampaikan atau dipasang di tempat Anda masing-masing, saya mengucapkan selamat tahun baru.
ya. Dan biar tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa dan kita semua akan melangkah terus dalam rencana Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, kita ada di 2023. Yuk katakan sama-sama dengan saya. Tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023. Tahun untuk bangkit jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini waktunya Anda dan saya ambil tempat kita. Supaya Anda dan saya bukan cuma nunggu, tetapi kita boleh melangkah, ambil tempat kita. Gak ada yang mustahil, saudara yang dikasih Tuhan. Keadaan bisa berbicara lain, tapi ingat, orang benar hidup dari percayanya, bukan dari apa yang dia lihat. Dan oleh karena itu tergantung apa yang kau pahami dan percaya di depan Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan muncul dari keadaan lalu kemudian kita jadi percaya. Kalau kayak begitu itu namanya bukan iman, itu namanya fakta. Nah tapi kalau iman mungkin faktanya beda. Tapi kalau kau tahu itu dari Tuhan maka engkau kuat dan engkau akan pegang janji Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, kita ada di tahun 2023. Tapi kita juga jangan lupa tahun 2023 ini juga adalah tahun Pei Gimel. Tahun ini juga adalah tahun 5783. Nah, dan 5783 itu punya beberapa pemahaman. Salah satu dari pemahaman tentang Gimel, adalah godly expansion. Perluasan yang ilahi. Kita ada di tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Dan bukan kebetulan kalau ternyata salah satu pemahaman dari Gimel adalah perluasan. Jadi ini bukan waktunya untuk bertahan, justru ini waktunya mengembang. Ini justru waktunya untuk percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, this is a year of godly expansion. Tahun untuk bangkit, tahun untuk menjadi pemenang, ini juga tahun perluasan yang ilahi. Saudara dikasih Tuhan, ini pegang baik-baik janji Tuhan. Pei Gimel, ya. Tuhan mau Anda dan saya meluas, bukan cuma bertahan dan diberkati, meluas dan diberkati. Wow, jadi apa yang kita kerjakan akan berbuah, akan berlipat ganda. Nah, tetapi ada beberapa pesan yang hari ini kita mau dengar supaya janji ini bisa digenapi. Perhatikan baik-baik, take notes supaya Anda dan saya bisa diberkati, terus direnungkan, nanti dilakukan dan kita semua sama-sama mengalami janji Tuhan. Yang mau katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan, Yesaya 49 ayat 6 berkata begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku Tuhan akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wah, perhatikan. Ada penekanan di sana, ada dua penekanan di sana. Tuhan mau bilang untuk hal yang kecil, yang Tuhan bilang begini, terlalu sedikit kalau di sini. Lalu satu lagi dibilang begini, sebaliknya adalah engkau akan kubuat penekanan yang lain, gitu ya. Penekanan yang pertama dia bilang begini, terlalu sedikit kalau engkau menjadi hambaku yang menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kalau dalam keadaan yang tidak baik seperti mungkin saat-saat ini, ekonomi, persiapan politik 2024 dan banyak hal lagi, pandemi yang mungkin baru mereda, belum selesai tuntas, saudara yang dikasih Tuhan. Nah banyak dari kita fokus kepada menata kembali semua kehidupan. Seolah-olah kita ini cuma bertahan, survival. Kita cuma sekedar mempertahankan apa yang sudah ada. Lalu mengembalikan segala sesuatu seperti sebelum pandemi. Seperti sebelum perubahan bumi ini, perubahan dunia ini. Tuhan bilang begini, kalau yang itu
terlalu sedikit. Kita tidak dipanggil hanya untuk menegakkan apa yang kemarin ada. Kemarin gak ada, sekarang dibikin ada. Atau mengembalikan yang masih terpelihara. Saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mau bilang begini. Aku mau buat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku mau bikin pengaruhmu itu akan meluas sampai bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tujuannya adalah supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Penuaian jiwa-jiwa. Selesainya amanat agung. Itu akan sampai ke ujung bumi. Jadi kenapa engkau akan meluas? Kenapa Tuhan berjanji membawa Anda dan saya yang pegang janjinya ini akan meluas? Karena Tuhan mau amanat agung selesai. Dan oleh karena itu Anda dan saya akan diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, sudah dikasih Tuhan. Jadi mari mulai rubah paradigma kita. Bahwa Anda dan saya bukan hanya dipanggil untuk bangkit dan kemudian menata kembali apa yang sudah ada atau yang dulu pernah ada. Tetapi Tuhan mau Anda dan saya bangkit dan kemudian meluas. Jadi pemenang. Ini maksudnya victorious. Jadi pemenang. Bukan cuma bangkit dan pulih. Tapi bangkit dan menang. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau kita meluas. Expansion. Katakan sama-sama ekspansi. Saudara, expansion. Godly expansion. Perluasan, ekspansi. Bukan karena ambisi. Tetapi karena Tuhan yang janji. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, mulailah perluasan ini dengan langkah pertama. Yaitu perluaslah kapasitas dirimu. Perluaslah kapasitas dirimu. Bagaimanapun di hadapan Tuhan, Tuhan cukup lihat hati. Di hadapan manusia, Anda dan saya harus menunjukkan sesuatu. Manusia tidak bisa terima apa yang kita punya di hati. Anda dan saya perlu menunjukkannya, baru orang bisa lihat. Kapasitas kita harus terlihat. Satu. Terus yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus perluas kapasitas diri kita? Karena Anda dan saya akan diberkati. Keadaan kita hari ini membuat kita pantas untuk mengelola apa yang ada hari ini. Ingat, yang Tuhan mau kasih itu lebih banyak dari hari ini. Lebih besar dari hari ini. Lebih luas dari hari ini. Itulah sebabnya Anda dan saya harus belajar. Perluas kapasitas. Supaya pantas mengelola apa yang akan dipercayakan. Kita wajib mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas kita. Kalau kita benar percaya bahwa Tuhan mau bawa kita naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Perluas kapasitas diri. Tuhan mau kita meluas. Tuhan mau kita expansion. Tuhan mau kita bangkit. Karena Tuhan mau mempercayakan kepada Anda dan saya bukan cuma soal pemulihan dari yang dulu pernah ada. Saya pernah dengar satu komentar, seandainya apa yang dulu pernah ada kembali lagi. Katanya begitu, gitu ya. Kalau menurut saya lebih baik jangan begitu berdoanya. Kita berdoa harusnya minta supaya apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, mau sama seperti dulu atau enggak sama seperti dulu, Anda dan saya tetap keluar sebagai pemenang. Anda dan saya tetap harusnya mengatasi keadaan. Anda dan saya harusnya seperti Raja Wali, naik terbang tinggi pada saat ada badai dan tidak kalah karena kita ada bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman,
karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan amin. Saudara, dikasih Tuhan, Tuhan membawa kita naik, bukan turun. Terbang bagai Raja Wali. Biarpun ada badai, perluas kapasitas. Buka sayapmu. Ada 3 langkah supaya Anda dan saya bisa memperbesar kapasitas diri. Yang pertama, tambah pengetahuan. Yang kedua, tambah keahlian. Dan yang ketiga, makinlah tajam dalam panggilan. Tambah pengetahuanmu. Baca buku. Belajar. Gali ilmu. Lihat, Tuhan mau lengkapi kita lebih lagi dan lebih lagi. Waktu saya belajar S3, dalam penelitian saya menemukan ada 2 skill yang semua manusia harus belajar. Mau Anda dipanggil jadi komunikator atau bukan, mau Anda itu dipanggil untuk jadi pemimpin ataupun bukan. Saya menemukan bahwa semua orang harus memperlengkapi diri di 2 hal ini. Yang pertama namanya leadership, kepemimpinan. Yang kedua namanya komunikasi. Jadi kalau mau ditanya sama saya mau belajar Pak, tapi belajar apa? Nomor 1, belajar 2 hal ini dulu. Tambahkan leadership dalam dirimu. Paling tidak, kalaupun engkau bukan pemimpin, belajarlah untuk memimpin dirimu sendiri lebih dulu. Karena banyak orang hari-hari ini, generasi muda khususnya, saudara, Anda dipimpin sama perasaanmu. Engkau tidak dipimpin sama nalar, engkau tidak dipimpin sama pengetahuan, logika. Enggak, Anda dan saya harus belajar memimpin dirimu sendiri. Ini minimal. Kalau nanti Tuhan tambahkan dengan kemampuan atau kesempatan untuk memimpin orang lain, puji Tuhan. Tapi paling tidak tambahlah leadershipmu. Supaya mulai belajar memimpin diri sendiri. Dan kemudian belajar komunikasi. Masalah terbesar dalam organisasi, perusahaan, komunikasi. Masalah terbesar dalam rumah tangga, komunikasi. Masalah terbesar dalam organisasi, mau gerejakah dia atau apa, komunikasi. Jadi kalau banyak orang belajar soal komunikasi, harusnya masalahnya turun, bukan naik. Ya, jadi belajar untuk berkomunikasi, bagaimana caranya. Belajar apa lagi? Belajar tentang keadaan. Kalau ekonomi sedang sulit, pengetahuan apa yang harusnya kita tambah? Ya, mungkin kita harus belajar sedikit tentang ekonomi makro. Baca berita, koran kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin periksa Google, YouTube dan sebagainya. Belajar apa lagi? Belajar perpolitikan. Sekarang sedang ada perubahan-perubahan. Gak harus berpolitik praktis, tapi paling tidak Anda tahu, paham keadaan yang ada. Belajar apa lagi? Belajar tentang pekerjaanmu. Hari ini Tuhan tempatkan engkau dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kantor. Ngerti gak kantor itu usahanya apa? Bisnis di kantor itu atau di perusahaan itu apa yang dikerjain? Jangan-jangan engkau cuma ngerjain apa yang disuruh sama bos aja. Ya, pantesan kau gak bisa naik, gak bisa ekspansi, gak bisa diperluas.
Tambah kapasitasmu dengan tambah pengetahuan. Belajar supaya engkau makin paham apa yang sedang engkau kerjakan. Dan tambah lagi apapun yang Tuhan tunjukkan ke dalam dirimu. Mungkin ada seminar-seminar bagus, belajar. Tambah pengetahuan. Waktu engkau memperluas pengetahuanmu, saya percaya Tuhan akan percayakan banyak hal lebih lagi. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, tambah keahlian. Tambahlah keahlian, skill, ya. Yang tadi saya sebut soal kepemimpinan dan komunikasi, itu dua-duanya sebenarnya ada pengetahuannya, ada skillnya. Tambah, latih diri, tambah keahlianmu. Ya, kalau ada peluang untuk tantangan, challenge di kantor, jangan takut untuk ambil. Karena di dalam tantangan, challenge, proyek-proyek yang dikasih sama pemimpin, Anda dan saya akan diasah keahliannya. Kalau ada diklat, masuk. Kalau di gereja ada diklat khotbah, ya ada diklat cool kalau di gereja. Kalau di kantor apa? Diklat apa? Belajar. Diklat yang berhubungan sama pekerjaanmu, sama bidangmu, sama hobimu, sama apapun yang engkau kerjakan. Ya toh, cita-cita pengen belajar, pengen jadi fotografer. Tapi bukaan diafragma, ISO 100, 200, nomor sekian per sekian. Anda nggak tahu, Anda mesti belajar baru bisa untuk dipakai jadi fotografer. Penataan cahaya dan sebagainya. Ini contoh ya. Ada yang berkeinginan ingin jadi tentara. Belajar, tentara itu belajar apa aja. Bukan cuma soal seragam, bukan cuma soal disiplin, tampang serem, bukan. Ya. Ada banyak hal yang harus Anda dan saya pelajari. Mungkin persenjataannya kah? Ya. Mungkin perpolitikannya, mungkin strateginya, apa saja. Bukan cuma nanti waktu di akademi atau di sekolah atau pendidikan. Tapi sebelum itu lengkapi dirimu. Sehingga waktu engkau masuk dalam pendidikan engkau outstanding di atas teman-temanmu. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak yang bisa dipelajari. Keahlian, bukan cuma pengetahuan ya. Keahlian. Dalam pelayanan ingat. Apapun panggilanmu. Semua kita wajib ikut serta menyelesaikan amanat agung. Jadi jangan bersembunyi karena saya pendoa lalu Anda gak nginjil. Gak bisa. Ya, mungkin kita gak tiap hari nginjil. Kalau yang tiap hari nginjil itu penginjil gitu ya. Tetapi semua orang, semua pelayan Tuhan, semua yang katanya dipanggil Tuhan melayani, harus bisa cerita tentang Yesus kepada orang lain. Skill, belajar untuk menginjil, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kabar baik. Gak harus menginjil dengan tata yang benar sih, yang sempurna, tetapi paling tidak kita bisa cerita kebaikan Tuhan. Kita bisa cerita Tuhan sudah lakukan apa dalam hidup kita. Nah, latihannya itu gimana? Apa mulainya ngomongnya gimana? Dari mana dulu ngomongnya? Kan gak tiap hari ketemu orang lalu ngomong tentang Yesus kan. Ada apa dulu, pendahuluan dulu dan seterusnya. Itu ada skillnya, ada keahliannya. Kalau kemudian nanti di gereja ada latihan soal ini, ya soal penginjilan, jangan males ya, ambil. Supaya Anda dan saya, siapapun panggilannya, apapun posisi pelayanannya, bisa belajar untuk menyampaikan kabar baik. Katakan amin. Puji Tuhan. Keahlian apa lagi? Ikut saudara dikasih Tuhan. Diklat cool, diklat khotbah mungkin sharing. Atau mungkin kalau memang punya panggilan pujian penyembahan, begitu. Ikut diklat pujian penyembahan. Untuk worship leader, singer, menata suara. Supaya suaranya enak. Didengar orang nanti bisa memberkati. Paling tidak kalaupun suaramu ngepas-ngepas. Nafasnya benar. Kalau nafasnya benar, suaranya gak meleot-meleot. Kenapa? Karena udah latihan. Amin. Ya, latihan. Saya gak percaya ada orang diberikan karunia suara fals. Saya enggak percaya. Ya, saya enggak percaya. Orang yang suaranya fals seperti apa? Masalah dia cuma latihan nafas. Kalau nafasnya sudah benar, paling tidak dia tidak akan belok-belok, saudara.
Walaupun mungkin tidak bertalenta seperti worship leader yang memang suaranya luar biasa. Sekali lagi, latihan. Latihan. Kalau kau cinta Tuhan, pengen kasih yang terbaik, latih dirimu. Karena Tuhan mau bawa engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang berikutnya adalah makinlah tajam dalam panggilan. Makinlah tajam dalam panggilan. Kenali dirimu. Siapa engkau? Karena engkau gak bisa jadi seperti dia, seperti orang lain, seperti pastormu, atau seperti koordinator ibadah rayamu. Oke, kita kagum sama mereka, tetapi bukan berarti kita harus jadi seperti mereka. Kita harus jadi seperti Yesus. Ya, tapi soal panggilan kehidupan tiap orang beda-beda. Kenali dan makinlah tajam di sana. Explore. Sekali lagi tambah pengetahuan, tambah keahlian. Tapi kali ini yang fokus sama panggilannya gitu ya. Yang sesuai dengan panggilannya. Belajar, kenali, makin tahu begitu. Dan sebagainya. Lalu berdoa. Berdoa. Saya ketemu sama seseorang yang rindu dipakai sama Tuhan. Rindu dipakai sama Tuhan. Suatu kali saya melayani di negara lain. Dan jadi pastor di satu kota beberapa bulan. Berapa bulan. Ada satu orang anak muda, dia lihat saya. Dan dari zaman dulu memang saya senang sama psikologi. Walaupun saya belum belajar benar-benar ya. Waktu itu belum ada sertifikasinya. Saya senang belajar soal manusia dan sebagainya. Dan kemudian saya mulai banyak bicara, ngajar Alkitab dan sebagainya. Nah, dia termasuk murid saya, adik rohani saya. Dan suatu hari saya tanya sama dia, kamu mau jadi apa? Kamu tahu gak panggilan kamu? Lalu tiba-tiba dia tunjuk saya dan dia bilang begini, saya pengen jadi kayak Bang Jo. Begitu. Lalu kemudian saya bilang, gak bisa, panggilan kita beda-beda. Iya, saya tahu. Tapi waktu saya lihat apa yang Bang Jo lakukan, dia bilang, saya tahu saya harus ke situ. Saya nggak bisa jadi kayak Bang Jo, tapi saya tahu saya arahnya ke situ, begitu ya, arahnya ke situ. Saya aminkan saja, ya. Nah, orang ini luar biasa sebenarnya pujian penyembah, dia jago main keyboard, ya. Tapi dia bilang bukan di sini, bukan di keyboard panggilan dia. Panggilan dia berdiri di depan, ngajar, ngomong, itu panggilan dia. Nah, saya tahu Tuhan panggil dia jadi guru tuh. Ya, saudara tahu ternyata benar. Saya cuma bertugas di tempat itu berapa bulan. Tapi setelah itu ternyata dia dalami benar. Dia dalami dirinya. Dia belajar. Dia sekolah sungguh-sungguh. Dan dia bukan biasa-biasa, dia pintar. Dia pintar. Waktu saya baru selesai S2, saya dengar kabar dia selesai S3. Saya kaget saudara, ternyata dia ngebut. Wow, luar biasa loh ya. Jadi waktu saya baru selesai S2 teologi gitu, saya dengar kabar dia selesai S3. Dan S3-nya bukan doktor biasa, PhD saudara. Ya, philosophical doctoral. Wow, luar biasa. Habis itu di Facebooknya, di medsosnya, dia jadi pembicara. Dia ngomong di sana, ngomong di sini, equip orang, latih orang. Wow. Saya terpesona saudara, ya, masih muda, lebih muda, jauh lebih muda dari saya. Tapi dia equip dirinya, dia perlengkapi dirinya dan dia fokus karena dia tahu itu panggilannya. Waktu dia ambil tempatnya, walaupun dia jauh lebih muda, saya akui ini orang yang genapi panggilan Tuhan. Amin. Gak usah heran kan kalau ada orang dipakai sama Tuhan luar biasa seperti itu. Dia bukan cuma ngajar di gereja loh. Dia ngajar di luar, di kantor-kantor dan sebagainya. Kenapa? Karena orang ini mau mempertajam panggilannya. Banyak yang berpikir bahwa waktu Tuhan berjanji maka orang itu tidak perlu lakukan apa-apa. Nanti jadi sendiri. Salah. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Perluas kapasitas dirimu, maka akan ada waktunya Tuhan berikan kesempatan dan Tuhan berikan pengurapan.
Tapi ingat, tujuan dari segala sesuatu ini bukan untuk namamu besar. Tujuan dari segala sesuatu ini adalah supaya amanat agung bisa diselesaikan sampai bangsa-bangsa. Dahsyat, luar biasa. Saudara, saya rindu banget Anda dan saya menggenapi ini. Dan yang terakhir, saudara, kalau engkau sudah melakukan 3 hal tadi ke dalam, lakukan 1 hal lagi keluar. Perluas dampakmu. Yang 3 tadi ke dalam. Tambah pengetahuanmu, tambah keahlianmu, makin tajam dalam panggilan. Tapi yang kedua, keluar. Perluas dampakmu. Lukas 13:20-21. Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kingdom of God, godly expansion, ekspansi yang ilahi, bukan berarti kita harus benar-benar besar. Tetapi nomor 1 sebelum kita jadi besar, pengaruh kita yang duluan membesar. Dalam tepung terigu itu, raginya cuma 3 sukat. Tapi waktu raginya diaduk, adonannya semuanya terpengaruh. Kerajaan Allah itu seperti apa yang diumpamakan tadi. Engkau punya kualitas. Karena 3 hal tadi diangkat, maka kualitasmu akan berdampak. Dampakmu luas, mengkamiri satu adonan. Tuhan mau Anda dan saya jadi seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, perluas dampakmu. Ada orang di sekitarmu, muridkan dia. Kasih teladan, jadikan dia orang yang makin dekat sama Tuhan. Keluargamu, kasih dampakmu yang bagus. Kantormu, perluas dampakmu. Jadi bukan cuma kita yang naik, tetapi buat orang lain jadi lebih baik karena dampakmu. Waktu itu kita lakukan, engkau sedang memperluas pengaruhmu. John Maxwell bilang begini, pemimpin ketika pengaruhmu sudah sampai pada orang lain, engkau sudah memimpin. Gak harus pegang posisi. Selama pengaruhmu sudah sampai pada orang itu, engkau sudah memimpin dia. Apapun posisimu. Saudara yang dikasih Tuhan, perluas dampak. Perluas dampak. Ada teman di sekitar, ada komunitas, ada kota, ada bangsa. Sampai di mana kita bisa mempengaruhi diri, mempengaruhi sekitar kita. Kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kau akan jadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Haleluya. Ini Gimel, godly expansion. Tuhan mau Anda dan saya meluas. Ayo bangkit dan jadi pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa bahasa roh. Kirania mata kamaya shanda bayarania bayabu. Haleluya. Yarania maya sandarania maya sando. Haleluya. Karania baya sana baradia barala 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 bayaso. Hirabaya sikarania baranamo.
baya shada bada 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 baya bo. Haleluya, 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 haleluya. Berapa banyak yang mau diperluas sama Tuhan supaya apa yang dijanjikan tergenapi. Mau memperluas kapasitas dirinya, memperbesar kapasitas diri, melengkapi diri dengan pengetahuan, pelatihan, makin tajam dalam panggilan, memperluas dampak. Angkat tanganmu saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Bapa, aku berdoa untuk mereka yang mau untuk meluas, untuk melihat janji Tuhan digenapi. Jamah mereka semua, beri pewahyuan, ajar mereka, tuntun mereka sehingga tahu apa yang harus hari-hari ini mereka tambahkan dalam pengetahuan mereka. Mereka tambahkan dalam skill mereka, keahlian mereka. Mereka tambahkan untuk makin tajam dalam panggilan Tuhan. Dan ajar mereka memperluas dampak mereka di rumah tangga, di keluarga besar, di kantor, di perusahaan, di sekolah, dimanapun mereka berada, di gereja, di kul ya Tuhan, di komunitas. Engkau jamah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang mereka perlukan untuk itu Engkau berikan berlimpah-limpah. Ini api Pentakosta ketiga sedang kuat, makin lama makin kuat, turun tercurah atas mereka Tuhan. Roh Kudus urapi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Jadikan mereka terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung-ujung bumi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan anggur dan rotinya. Hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Kita akan lakukan dengan benar. Untuk itu sama-sama introspeksi diri. Izinkan Roh Kudus bicara. Kalau Roh Kudus ingatkan akan kesalahan, akuilah dan minta ampun sama Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau ada ganjalan dengan sesama yang diingatkan sama Roh Kudus, ayo juga jangan keraskan hati, ampuni. Karena kita juga semua butuh diampuni. Haleluya. Urya bataka baya sandirania mataka baya syakararia bataka baya se. Jesus, Jesus, Jesus. Shikararia baradia baya sando. Arabarabarabaya syakararia baralabaya sande. Selidiki hati kami, kasih tahu kami kalau ada kesalahan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Orabarabarabarabarabaya shikararabaralabaralabaralabaralabar. Masing-masing dengan Tuhan. Kalau diingatkan sama Roh Kudus, ayo bereskan di depan Tuhan. Orabatakabaya sadabaralabaralabaya bo. Ampuni kami untuk kesalahan kami Tuhan. Kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Dan biarlah sesuai dengan janji firman-Mu apa yang kami bereskan di hadapan-Mu. Apa yang kami sudah akui, Engkau ampuni. Karena Engkau Allah setia dan adil. Bahkan Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil anggur dan rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus.
kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil. Demikian sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Orabaya sekaradia barala barala bar. Mari angkat tangan kita sama-sama. Bapa, curahkan roh-Mu lebih lagi. Roh Kudus tercurahlah dan jamah semua. Yang lemah jadikan kuat. Yang putus asa bangkit dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit sembuhkan. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sembuhkan. Agar tubuh itu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan menggenapi rencananya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati semua usaha, berkati semua studi, berkati semua pelayanan. Dan biar semua anak-anak-Mu dipakai sama Tuhan. Hari-hari ini menyelesaikan amanat agung. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga-keluarga juga. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin. Firman Tuhan boleh membaikkan tangan kita, puji Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita yang kedua. Mari siapkan persembahan kita. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan membawa ini dalam iman kami. Perluasan secara ilahi dalam kehidupan kami. Kami akan diperluas kapasitas kami, akan pengetahuan kami, keahlian kami Tuhan, akan panggilan kami Tuhan, dan juga dampak keluar bagi sesama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mau memberikan Tuhan yang terbaik dari kehidupan kami, biarlah kami memberi dengan sukacita. Tuhan berkati lumbung padi kami, buli-buli minyak kami, bakul adonan kami, segala belalang pelahap dihalau, disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan diberkati secara finansial, kami sehat secara finansial Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melihat kami, hati kami yang memberi, tangan-tangan yang memberi, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rani di nomor yang tertera di layar. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar.
Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita juga akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Karayon Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STCBC yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sore sampai 6 sore akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 siang sampai 1 siang akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT. Lalu Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis mulai pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan pribadi, sakit penyakit dan rindu untuk didukung dalam doa, dapat menyampaikan informasi kepada Kabid Doa Ibu Nurmala atau kepada sekretariat. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di breakout room Zoom. Selanjutnya, ibadah GB Ujung Menteng setiap minggunya akan diadakan secara 2 kali untuk ibadah raya di jam 8 pagi dan 10 pagi. Dan untuk ibadah sekolah minggu juga sama di jam 8 pagi dan 10 pagi. Selanjutnya, pertemuan KUL 3 secara online diadakan pada hari Rabu 11 Januari 2023 mulai pukul 7 malam. Seluruh pemimpin, kabid, korba, dan gembala KUL wajib untuk bergabung dalam pertemuan ini. Selanjutnya berita KUL, Komunitas Kasih GB Ujung Menteng. Untuk mengalami pertumbuhan lebih lagi, kami menghimbau Bapak Ibu yang belum memiliki KUL dapat bergabung bersama-sama di KUL terdekat. Untuk informasi KUL-nya dapat dilihat di layar dan bisa menginformasikan kepada Pak Hendra Nainggolan. Selanjutnya, KUL Youth dan GC akan diadakan pada hari ini, Minggu 8 Januari 2023 setelah ibadah raya. Puji Tuhan hari ini teman-teman yang GC Youth datang banyak. Aku himbau teman-teman nanti ikut KUL karena kita akan ada fellowship dan makan-makan bareng. Jadi jangan sampai kelewatan. Yang online bisa nyusul ya. Selanjutnya, Natal Wanita Battle Indonesia WBI secara onsite akan diadakan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 di GB Ujung Menteng. Dimulai pukul 4 sore dengan pembicara Pendeta Yohana Pantau. Temanya adalah kebangkitan wanita adalah kebangkitan keluarga. Untuk ibu-ibu yang masih belum punya komunitas, boleh banget untuk gabung di dalam komunitas WBI ini karena sama-sama saling menguatkan dan bertumbuh. Amin. Demikian pengumuman minggu ini, mari kita tetap setia beribadah dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Saya percaya kita datang dan pulang tidak sama sebab membawa berkat Allah yang berlimpah. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dalam doa, ya lama sanda, ya lama sekian, raba. Ina ya lama sanda, ya lama sekian, raba. Ya raba. Oh haleluya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kami boleh ada di ibadah raya kedua. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak.
Kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Oh ya Rabbi Shanda ya Rabbi Maskiara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup bungkus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Buat hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini melayani pekerjaan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bapa. Dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu juga melimpah buat hamba-Mu ini ya Bapa. Rahmat-Mu tercurah Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan semuanya Tuhan. Pencurahan pewahyuan Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan. Oh sebagai karayon kami 1G Tuhan. Engkau memberkati dengan limpah Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kesehatan yang selalu prima Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau memberkati juga istrinya Ibu Olga Tuhan. Kau pakai juga Tuhan untuk menopang Tuhan untuk dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati keluarga besarnya Tuhan. Kami juga memberkati wakil gembala Tuhan. Oh ke arah yang 1G Tuhan Bapak Sabto Edi Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Kau pakai juga makin heran dan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Oh untuk gembala sidang kami Tuhan Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan ketiga wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani pekerjaan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah terputus Tuhan. Biar mereka boleh saling bergandengan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa baik di bangsa-bangsa maupun di Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah memasuki tahun 2023 Tuhan. Oh kami bangkit jadilah pemenang Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada pengharapan-pengharapan baru Tuhan. Di tahun 2023 ini Bapak, kami percaya Tuhan. Oh Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Dan kami boleh melangkah dengan pasti untuk menuju tahun 2023 ini ya Bapak. Karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kau juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Oh ya Allah Pasyanda ya Allah Maskara Ibu Silvia Wijaya Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini juga makin heran dan luar biasa Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Oh perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Oh kesehatan yang prima Tuhan. Curahkan roh pewahyuan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Oh untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini GBU Menteng Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Oh ya Rabbi Shanda ya Rabbi. Kau memberkati juga keluarganya Tuhan. Kau memberkati ketiga anaknya Tuhan, Laurencia Tuhan. Oh berkati dalam pekerjaannya Bapa. Engkau memberkati Tuhan Patricia dan Gregorius Tuhan. Kau memberkati dalam studinya Tuhan. Jadikan dia anak-anak yang pandai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Karena kami tahu Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun politik Bapa. Mari Tuhan Kau sendiri yang menyertai Tuhan buat Indonesia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Indonesia ada di tangan-Mu Bapa. Indonesia ada dari rencana-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan tahun ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Kau akan memilih presiden kami yang terbaik untuk tahun 2024 ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Mari juga Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Apapun Tuhan Kau memberkati.
Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Engkau menugaskan semua apa-apa kebijaksanaan mereka Bapa, sehingga kami boleh merasakan Tuhan yang mengendalikan Indonesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, terutama Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, dari jajaran yang tinggi sampai yang terendah sekalipun Bapa, DPR, MPR, semua Tuhan, para menteri Tuhan, Tuhan Yesus, RT/RW semua Engkau memberkati juga ya Bapa. Kau pakai juga mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri Tuhan yang menjaga keamanan Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Kau kuatkan mereka Tuhan. Jadikan satu mereka Tuhan supaya mereka dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan terjadi di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Yang ada pada saat ini Tuhan. WL Tuhan. Singer Tuhan. Pemain musik. Multimedia Tuhan. Kau pakai semuanya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mereka datang dengan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Dan kami merasakan perjumpaan telah ada tempat ini Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika mereka pulang tidak sama lagi seperti mereka datang. Tapi kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera mengalir buat mereka. Sehingga mereka boleh mengimplementasikan Tuhan buat keluarga mereka Tuhan. Bahwa di sini ada sukacita, ada damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbahan berat diberikan kelegaan, yang susah boleh dihiburkan, yang terikat boleh dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan sebelum kami berpisah dengan satu dengan lain, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan. Pulanglah dan kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau untuk masuk kembali dalam kegiatan dan kehidupanmu sehari-hari untuk jadi garam dan terang ke dalam dunia ini. Teruslah berjalan lebih dalam lagi tahun 2023 untuk melihat seluruh janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Kau akan melihat kesembuhan, kau akan melihat mujizat, pembelaan, penyertaan, penyediaan, semua yang kau perlukan. Dalam kesetiaan mencari wajahnya, engkau akan lihat kesetiaan Tuhan juga selalu ada bersama denganmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.